السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla kembali memberikan kita kenikmatan, memberikan kita waktu luang untuk sama-sama kembali melanjutkan kajian kita dari penjelasan wasiat Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita telah sampai di halaman yang ketujuh dari matan Al-Wasiyah As-Sughra. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya, وَالذُّنُوبُ يَزُولُ مُوجِبُهَا بِأَشْيَاء. Dan dosa-dosa itu efeknya, dampaknya akan hilang dengan beberapa perkara. Jadi efek dosa dan dampak dari suatu dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu bisa hilang karena beberapa sebab. Itu bisa hilang karena beberapa perkara. Dan ini tentunya para jemaah sekalian bentuk besarnya rahmat Allah Azza wa Jal terhadap hambanya. Ini bentuk kemuliaan Allah Azza wa Jal, kelembutan Allah Azza wa Jal kepada hambanya. Bagaimana tidak sedang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan suatu kebaikan itu, kadang Allah Azza wa Jal jadikan 10 kali lipat. Kadang juga Allah Azza wa Jal lipatkan lagi pahala dan ganjarannya sebanyak 700 kali lipat. Dan ini bentuk kemuliaan Allah. Dan ini bentuk luasnya rahmat Allah. Ketika seseorang melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan pahalanya. Baik itu Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat, bisa jadi juga Allah Azza wa Jalla lipatkan menjadi 700 kali lipat. Berbeda dengan keburukan. Ketika seorang muslim atau seorang hamba melakukan suatu dosa, maka dosanya hanya dihitung satu saja. Dosanya hanya dihitung satu saja. Dan di antara kemuliaan Allah dan rahmat Allah, ketika seseorang telah memiliki niat yang baik dan telah berazam untuk melakukan kebaikan itu, maka kebaikan itu sudah terhitung. Kebaikan itu sudah terhitung. Berbeda dengan keburukan. Ketika seseorang berazam untuk melakukan keburukan dan memiliki niat yang pasti untuk melakukan keburukan, Allah tidak tulis keburukan itu sampai ia melakukannya. Lihatlah bagaimana rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Sehingga patut untuk kita kembali renungi bahwa Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita, Rabb kita, adalah Rabb yang memiliki keluasan rahmat yang luar biasa. Kemuliaan rahmat yang sungguh agung, yang hendaknya setiap manusia memikirkan hal-hal seperti ini untuk menunjang dan menopang, membantu ia berjalan di atas jalan yang lurus, berjalan di atas jalan kebaikan. Dan ikhwani rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya dosa-dosa itu memiliki efek. Dosa itu memiliki dampak.
Dan di antara dampak-dampak dosa itu adalah hal-hal yang terjadi di dunia maupun hal-hal yang akan mendatangi kita di akhirat kelak dari siksaan dan hukuman dari Allah Azza wa Jal bagi para pelaku dosa. Akan tetapi, walaupun dosa itu memiliki efek dan dampak, Allah Azza wa Jal berikan kita jalan keluarnya. Berikan kita hal-hal yang dapat menghapus dosa kita. Memberikan kita perkara-perkara yang dapat menghilangkan efek dan dampak dari dosa tersebut. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya efek dari dosa ataupun penghapus dosa itu ada 10. Penghapus dosa itu ada 10. Perkara-perkara yang dapat menghilangkan efek dan dosa itu ada 10. Tapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam wasiat ini hanya menjelaskan 4 saja. Hanya menyebutkan 4 saja. Yang dimana keempat ini, 3 di antaranya berasal dari amalan seorang hamba dan 1 di antaranya tidak berasal dari amalan seorang hamba. Maka ini patut untuk kita perhatikan. Jadi berapa penghapus dosa? Ada 10 yang dijelaskan oleh para ulama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya ini menyebutkan berapa? 4. 3 di antaranya berasal dari amalan seorang hamba, perbuatan seorang hamba. Sisa 1 yang lain itu tidak berasal dari amalan seorang hamba. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya, ahaduha at-taubah. Ahaduha at-taubah. Dari perkara-perkara yang dapat menghilangkan efek dan dampak dari dosa tersebut adalah taubat. Ini yang pertama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memulai hal-hal yang dapat menghapuskan dosa dan hal-hal yang dapat menghilangkan efek dan dampak dosa dengan taubat. Dengan taubat. Kenapa? Karena taubat adalah mukaffirat yang paling umum. Taubat itu adalah hal yang dapat menghapuskan segala dosa. Baik dosa itu kekafiran, baik dosa itu kesyirikan, baik dosa itu dosa yang besar, ataupun dosa yang kecil. Taubat menghapuskan seluruhnya. Kekafiran, baik yang besar ataupun yang kecil. Kesyirikan, baik yang besar ataupun yang kecil. Dosa-dosa yang besar dan dosa-dosa yang kecil. Sehingga sangat wajar ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memulai perkara-perkara yang dapat menghapuskan dosa dengan taubat. Itu disebabkan karena taubat adalah perkara yang dapat menghapuskan seluruh dosa. Seluruhnya. Bahkan kekafiran. Bahkan kesyirikan. Taubat menghapus seluruh perkara. Dan apa makna taubat? Taubat kata para ulama, kembalinya engkau kepada Allah dari suatu dosa yang engkau lakukan. Dengan engkau memiliki niat untuk menjauhkan dirimu dari dosa tersebut. Dan engkau menyesal karenanya. Dan engkau berazam untuk tidak kembali kepadanya. Jadi taubat kembalinya seseorang kepada Allah dari dosa yang telah ia lakukan. Dengan 3 niat. Niat yang pertama, menjauhkan diri dari dosa tersebut. Niat yang kedua, ia menyesal atas apa yang ia telah lakukan dari melakukan dosa. Yang ketiga, berazam untuk tidak kembali. Berazam untuk tidak kembali. Ini makna dari taubat.
Kenapa kita katakan berazam untuk tidak kembali? Karena kadang manusia dikalahkan oleh hawa nafsunya, sehingga ia melakukan dosa itu kembali. Apakah ketika ia melakukan dosa itu kembali, taubatnya menjadi batal? Tidak. Taubatnya benar, dan dosa yang ia lakukan untuk kedua kalinya ini dihitung sebagai dosa yang baru. Dihitung sebagai dosa yang baru, yang membutuhkan taubat lagi. Tapi apa yang telah lalu, telah Allah ampuni dengan taubat yang ia lakukan. Maka bukanlah syarat di antara syarat-syarat taubat seseorang tidak kembali melakukan dosa itu, tidak. Karena bisa jadi seseorang dikalahkan oleh dirinya. Karena diri seseorang, kata Allah, ammaratun bisu, selalu mengajak kepada hal-hal yang sifatnya buruk. Jadi tidak ada jaminan bagi seseorang setelah ia melakukan taubat untuk tidak kembali kepada dosa yang ia telah lakukan sebelumnya. Maka ini penting untuk kita perhatikan, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Apa dalil taubat? Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah Azza wa Jalla, wahai orang-orang yang beriman, agar engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Tubu fi'il amr, sebuah kata kerja yang menunjukkan perintah di dalam bahasa Arab. Dan ketika ada kata kerja yang sifatnya perintah di dalam bahasa Arab, maka itu menunjukkan kewajiban. Itu menunjukkan kewajiban. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwasanya hukum dari taubat adalah wajib. Para ulama sepakat tentang wajibnya taubat. Dan ini dinukil kesepakatan tersebut oleh Al-Imam An-Nawawi dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan selain keduanya dari kalangan ahli ilmu rahimahumullahu jami'an. Maka taubat, para jemaah sekalian, adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Dan tidak ada seorang pun di muka bumi ini kecuali ia membutuhkan yang namanya taubat. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini kecuali mereka seluruhnya membutuhkan yang namanya taubat. Kenapa? Sebagaimana kaidah yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Apa kaidahnya? Bahwa manusia akan senantiasa terjatuh ke dalam dosa, akan senantiasa tergelincir, akan senantiasa membuat kesalahan. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, "Lau lam tudnibu", jikalau engkau tidak melakukan dosa, la dhahaballahu bikum, maka Allah Azza wa Jalla akan meninggalkan kalian. Wa la jaa biqaumin akharin yudnibun, dan Allah akan datang dengan kaum yang lain yang melakukan dosa. Fayastaghfiruna, kemudian kaum ini meminta ampunan dari Allah. Faghafarallahu lahum, sehingga Allah Azza wa Jalla mengampuni mereka. Sebuah hadis yang jelas bahwasanya Allah mentakdirkan setiap hamba akan terjatuh ke dalam dosa, akan terjatuh ke dalam kesalahan. Jikalau ini telah kita pahami, maka tentunya dari cabang kaidah ini, setiap manusia membutuhkan yang namanya taubat. Setiap manusia membutuhkan yang namanya taubat. Karena tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tidak pernah melakukan dosa. Semuanya pasti melakukan dosa. Sehingga mereka seluruhnya membutuhkan yang namanya taubat. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Dan Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis, "At-taibu minadz-dzamb kaman la dzambalah." Orang yang bertaubat dari suatu dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. At-taibu minadz-dzamb kaman la dzambalah. Seorang yang taubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Tentunya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, taubat itu tidak akan bermanfaat bagi pelakunya kecuali pelaku tersebut datang dengan 5 syarat.
taubat itu tidak akan bermanfaat buat pelakunya kecuali orang itu datang dengan 5 syarat. Ketika ia terjatuh pada hak-hak Allah. Kalau ia terjatuh pada hak-hak makhluk, maka ia membutuhkan 6 syarat. Makanya dibedakan, diperhatikan. Kalau seseorang terjatuh ke dalam kemaksiatan, ke dalam keburukan, yang di mana kemaksiatan ini atau keburukan ini berkaitan dengan hak Allah, maka kita membutuhkan 5 syarat di dalam taubat kita. Kalau kita melakukannya pada hak-hak makhluk, maka kita membutuhkan 6 syarat di dalam taubat kita. Syarat yang pertama, al-ikhlasu lillah. Engkau melakukan taubat karena tulus dan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Di antara bentuk keikhlasan kepada Allah ketika seseorang melakukan taubat ialah faktor terbesar yang mendorong seorang hamba untuk taubat adalah ketakutannya kepada Allah. Maka ketika pendorong terbesar yang ada di dalam dirinya adalah rasa takut kepada Allah, maka yakini bahwasanya orang ini telah ikhlas di dalam melakukan taubatnya untuk Allah Azza wa Jalla. Maka ini diperhatikan. Jadi syarat yang pertama adalah al-ikhlas. Al-ikhlas. Yang kedua, al-iqla'u minadz-dzamb. Yang kedua, al-iqla'u minadz-dzamb. Senantiasa menjauhkan diri dari dosa tersebut. Senantiasa menjauhkan diri dari dosa tersebut. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, an-nadam. Rasa penyesalan. Syarat yang ketiga adalah an-nadam, rasa penyesalan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, an-nadamu taubah. Rasa menyesal itu adalah taubat. Penyesalan itu adalah taubat. Dan di antara tanda-tanda rasa penyesalan adalah engkau membenci dirimu untuk kembali terjatuh ke dalam dosa tersebut setelah Allah Azza wa Jalla menyelamatkan engkau darinya. Ini di antara tanda-tanda penyesalan. Engkau membenci dirimu untuk terjatuh kembali ke dalam dosa tersebut setelah Allah Azza wa Jalla menyelamatkan engkau darinya. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Sebagaimana diri ini benci ketika dilemparkan ke dalam neraka. Maka ini penting untuk kita garis bawahi. Dan bukanlah seseorang dikatakan sebagai seorang yang menyesal atas apa yang ia telah lakukan ketika ia mengingat dosa yang telah ia lakukan, kemudian dia mengatakan, tilka ayyamun jamilah, sungguh pada hari itu adalah hari-hari yang indah. Ia teringat dengan dosanya, kemudian dia mengatakan di dalam dirinya, sungguh hari-hari itu adalah hari yang indah. Orang yang mengatakan ucapan semisal ucapan ini tidak dikatakan sebagai orang yang menyesal. Tidak dikatakan sebagai orang yang taubat. Karena orang yang taubat dan orang yang menyesal tidak akan pernah memuji perkara-perkara yang telah ia lakukan. Tidak akan pernah membanggakan dirinya telah terjatuh pada perkara-perkara yang busuk, pada perkara-perkara yang buruk, kemudian ia mengatakan hal-hal yang dapat menyenangkan dirinya. Ini bukan bagian dari penyesalan. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Syarat yang keempat, al-azmu ala adamil aud. Al-azm ala adamil aud. Berazam untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Berazam untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Oleh karena itu para ulama mengatakan berazam. Kenapa berazam? Karena ada kemungkinan manusia akan terjatuh ke dalam dosa itu lagi. Sehingga diucapkan berazam untuk tidak melakukan dan tidak kembali kepada dosa tersebut. Jikalau ia berazam dengan kejujuran yang sempurna, maka sungguh ia telah menjadi
orang yang telah bertaubat. Bahkan ketika ia kembali setelah itu kepada dosa yang ia lakukan sebelumnya. Bahkan ketika ia kembali kepada dosa yang ia lakukan sebelumnya. Maka ketika ia lakukan dosa itu kedua kalinya, maka dosa ini dihitung sebagai dosa yang baru dan tidak membatalkan taubat sebelumnya. Karena kita tidak tahu, kadang hawa nafsu ini menguasai diri manusia. Kadang manusia tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa mengontrol dirinya, sehingga ia pun terjatuh ke dalam dosa yang sama untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya. Sehingga para ulama meletakkan syarat yang keempat dengan kalimat berazam. Bukan dengan kalimat syarat yang keempat, engkau tidak kembali kepada dosa tersebut. Beda. Dua hal yang berbeda. Berazam untuk tidak kembali dengan engkau tidak kembali kepada dosa tersebut. Dua hal yang berbeda. Maka ini perlu untuk diperhatikan. Syarat yang kelima. Engkau melakukan taubat pada waktu yang dibolehkan. Engkau melakukan taubat pada waktu yang dibolehkan. Pada waktu taubat. Dan tentunya waktu taubat itu ada berapa macam? Dua. Ada waktu yang sifatnya umum, ada waktu yang sifatnya khusus. Adapun waktu taubat yang sifatnya umum adalah tenggelamnya matahari dari, kita sudah ketahui ini bersama. Jadi ini waktu taubat yang sifatnya umum. Kalau waktu taubat yang sifatnya khusus adalah selama ruh belum sampai ke kerongkongan manusia. Jadi ada dua waktu taubat. Engkau melakukan taubat ini sebelum kedua hal ini terjadi. Kalau salah satu di antara perkara ini telah terjadi, maka tidak ada lagi taubat bagi manusia. Pintu taubat telah tertutup. Pintu taubat telah tertutup. Taib. Ini 5 syarat ketika seseorang melakukan sebuah dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Kalau seseorang melakukan dosa yang berkaitan dengan hak makhluk, maka ditambah 1 syarat lagi sehingga menjadi 6. Apa syarat yang ke-6? Ayyu'idal haqqa ila ahli. Kita kembalikan hak-hak makhluk tersebut kepada pemiliknya. Makanya jangan sekali-sekali engkau meremehkan yang namanya mengambil hak-hak dari makhluk Allah Azza wa Jalla. Karena syarat di antara syarat-syarat ketika engkau hendak bertaubat darinya, engkau harus mengembalikan haknya. Oleh karena itu para ulama katakan syarat yang ke-6 ini an yu'idal haqqa ila ahlihi ainan kan au ma'na. Engkau mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Baik hak-hak itu berkaitan dengan barang atau baik hak-hak itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ma'nawi. Maksud dari hal yang pertama, ketika engkau contoh mencuri uang seseorang, bagaimana engkau harus bertaubat? 6 syarat. Yang dimana ke-6 ini atau syarat yang ke-6, engkau harus kembalikan haknya. Engkau harus mengembalikan uangnya. Dan engkau harus meminta maaf kepadanya. Ini kalau uang. Kalau ternyata antum mengambil barang darinya tanpa izinnya. Engkau hanya ingin memakainya, tiba-tiba barang ini rusak. Maka antum harus datang kepadanya untuk meminta maaf kepadanya. Kalaupun dimaafkan, alhamdulillah. Tapi jikalau tidak dimaafkan, kecuali engkau harus menggantinya, maka engkau harus menggantinya. Ini kalau sifatnya barang. Tapi kalau sifatnya hal-hal yang ma'nawi, seperti engkau mencelanya,
engkau mengatakannya sebagai ahli bid'ah. Sedangkan orang ini bukan bagian dari ahli bid'ah. Dan nampak darinya setelah itu bahwa orang ini adalah seseorang yang berjalan di atas manhaj salaf. Maka engkau harus mendatanginya dan meminta ampunan maaf darinya. Suatu ketika hal ini pernah terjadi kepada guru kami, Syekh Muhammad Ibn Said Raslan. Di daurah kemarin, daurah Al-Imam Ibn Hajar yang ke-17. Di mana guru kami di setiap tahunnya akan membuat satu daurah. Dan daurah ini tahunan. Tahun lalu beliau sebut daurahnya dengan nama Daurah Al-Imam Ibn Al-Hajar. Tahun ini beliau sebut daurahnya dengan Daurah Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Fikih beliau di dalam memberikan nama-nama terhadap daurah. Kenapa beliau sebut dengan Daurah Al-Imam Ibn Hajar? Karena banyak orang yang mengatakan bahwasanya Ibn Hajar bukan Salafi. Tapi Ibn Hajar adalah Asy'ari dan ahli bid'ah karena terjatuh pada perkara-perkara yang memiliki kesalahan dari sisi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Begitupun dengan Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani, yang di mana orang-orang sufi mengagungkannya, bahkan menjadikannya seorang wali. Sedang Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani adalah orang yang paling mulia dan paling terbebas dari sisi tasawuf yang dilakukan oleh sebagian orang-orang sufi di zaman ini. Jadi ini fikih dari beliau. Di mana di daurah tahun lalu, dan itu di hari yang kelima, ketika beliau memberikan pelajarannya, menjelaskan kitabnya dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, tiba-tiba berdiri seorang pemuda umuran 30 tahunan, datang dari negeri Aljazair untuk mendatangi daurah Syekh Raslan secara khusus. Bukan untuk mengambil pelajarannya. Naam, dia tetap mengambil faidah-faidah. Tapi tujuan utama dia datang adalah untuk meminta maaf kepada Syekh atas celaan-celaan yang telah ia berikan di media-media sosialnya. Maka dia langsung berdiri, memotong pembicaraan Syekh, sehingga Syekh berdiam diri saat itu. Kemudian orang ini mengatakan, ya Syekh, billahi alaikum. Wahai Syekh, demi Allah, ampuni diriku. Samihuni, maafkanlah diriku. Maka Syekh bertanya, malak, ada apa denganmu? Maka orang ini mengatakan, kuntu, dahulu aku seperti ini. Sampai Allah Azza wa Jalla memberikan kepadaku hidayah untuk mengetahui kebenaran yang jelas, sehingga aku pun mengetahui bahwa dirimu berada di atas kebenaran itu. Apakah engkau memaafkanku? Maka Syekh katakan, usamihuk, saya pun memaafkanmu. Ini terjadi. Maka ketika seseorang mencela orang lain, pada dirinya, pada prinsipnya, pada mazhabnya, pada keyakinannya, pada agamanya, yang dimana orang ini berlepas diri dari ucapan-ucapan orang yang mencelanya, maka si pencela diwajibkan, dan di antara syarat-syarat taubatnya ialah ia meminta maaf kepada orang yang ia cela. Apatah lagi ketika itu berkaitan dengan akidah, apatah lagi ketika itu berkaitan dengan manhaj, apatah lagi ketika itu berkaitan dengan agama. Ini lebih besar perkaranya. Engkau mencela orang sebagai ahli bid'ah, dalilmu mana? Engkau harus pertanggungjawabkan ucapanmu. Jikalau tidak, engkau terjatuh ke dalam tuduhan-tuduhan yang dusta, yang pertanggungjawabannya di sisi Allah begitu besar, sehingga ketika engkau hendak bertaubat, diwajibkan atasmu untuk meminta maaf kepada orang tersebut. Maka ikhwani, jangan meremehkan hak-hak orang lain. Jangan bergampangan untuk terjatuh pada hak-hak orang lain. Terlebih ketika engkau terjatuh padanya dari sisi agama. Wal'iyadu billahi tabaraka wa ta'ala. Maka ini penting untuk kita perhatikan, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ini syarat yang keenam. Maka di antara kebiasaan orang-orang beriman ialah senantiasa bertaubat. Senantiasa bertaubat. Dan senantiasa menasihati kaum muslimin untuk bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Coba kita perhatikan seluruh ayat-ayat di dalam Al-Quran
yang mengajak manusia untuk bertaubat, Allah akhirkan dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang indah, yang dapat memotivasi para hambanya untuk bertaubat. Salah satu di antara itu adalah ucapan Nabi Shu'aib alaihi salam, di mana ketika Nabi Shu'aib alaihi salam berucap kepada kaumnya, apa kata Nabi Shu'aib? Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, kemudian kembalilah kalian kepadanya. Inna rabbi rahimun wadud. Sesungguhnya Tuhanku adalah Tuhan yang maha penyayang, wadud, lagi maha memberikan kasih sayang dan cinta. Selalu ditutup dengan nama-nama yang dapat memotivasi hamba untuk kembali kepada Allah secepat mungkin. Entah itu Ghafur, entah itu Tawwab, entah itu Rahim, entah itu Wadud, dan nama-nama indah Allah lainnya yang dapat memotivasi manusia untuk senantiasa kembali kepada Allah secepat mungkin. Maka taubat ikhwani rahimahullah, rahimani wa rahimakumullah, taubat itu keamanan dari efek dan dampak dosa. Taubat itu adalah keamanan pada diri setiap muslim. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah melanjutkan ucapannya dengan mengatakan wasani. Adapun perkara yang kedua dari perkara-perkara yang dapat menghilangkan efek dan dampak dari suatu dosa adalah al-istighfaru min ghairi taubah. Beristighfar, senantiasa beristighfar walaupun engkau tidak bertaubat. Walaupun engkau tidak bertaubat. Atau boleh kita artikan senantiasa beristighfar tanpa engkau barengi dengan taubat. Ini penting untuk kita perhatikan ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Apa itu? Jikalau seorang manusia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan, Ya Rabb ighfirli, wahai Tuhanku ampunilah dosaku, dan dia tidak bertaubat, hanya beristighfar, hanya meminta ampunan dari Allah Azza wa Jalla, maka ini di antara hal-hal yang dapat menghapuskan dosa dan menghapuskan efek dan dampak dari dosa tersebut. Apa makna al-istighfar? Istighfar, kata para ulama, talabul maghfirah, meminta ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Minta ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, telah datang sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inni la astaghfirullah fil yawm 100 marrah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla dalam sehari itu sebanyak 100 kali. Sebanyak 100 kali. Siapa yang melakukan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan diampuni dosanya yang akan datang. Tapi di samping itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla di dalam sehari sebanyak 100 kali. Bahkan di dalam sebuah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Tuhannya, dari Allah Azza wa Jalla, yang kita kenal dengan hadis Al-Qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam hadis Al-Qudsi, Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sungguh engkau akan melakukan kesalahan di siang hari dan di malam hari. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, Wa inni aghfirud dunuba jami'a. Dan ketahuilah bahwasanya aku, kata Allah Azza wa Jalla, akan mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni, maka beristighfarlah kepadaku. Mintalah ampunan kepadaku. Aghfir lakum, maka niscaya aku akan mengampunimu. Ini dalil di antara dalil-dalil tentang istighfar yang tidak dibarengi dengan taubat. Tentang istighfar yang tidak dibarengi dengan taubat. Ini dalilnya, dua hal.
Nabi beristighfar di dalam sehari sebanyak 100 kali. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, meminta para hambanya untuk meminta pertolongan, meminta ampunan kepadanya, sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan ampunan tersebut. Di sini ada dua permasalahan. Apa itu? Apakah di antara istighfar dan taubat ini ada perbedaan? Apakah di antara istighfar dan taubat ini ada perbedaan? Ini perkara yang pertama, masalah yang pertama. Apakah istighfar dan taubat itu berbeda? Ataukah kedua hal ini memiliki makna yang sama? Maka kata para ulama, istighfar dan taubat ini berbeda. Apa bedanya? Bedanya yang pertama, taubat itu memiliki waktu. Sedangkan istighfar tidak memiliki waktu. Taubat memiliki waktu. Engkau boleh bertaubat sebelum matahari terbit dari barat. Dan sebelum ruh itu sampai ke kerongkongan antum. Sebelum itu terjadi, waktu bertaubat masih tetap terbuka. Tapi ketika itu terjadi, waktu bertaubat telah tertutup. Adapun istighfar, maka tidak ada waktunya. Maka tidak ada waktunya. Oleh karena itu, boleh bagi seseorang memintakan ampunan orang-orang yang sudah meninggal. Boleh bagi seseorang memintakan ampunan dari Allah bagi orang-orang yang sudah meninggal. Padahal orang yang sudah meninggal itu rohnya telah sampai kepada kerongkongannya. Kemudian ia wafat. Kemudian dikuburkan. Dan boleh bagi siapapun untuk memintakan ampunan untuk si mayit ini. Menunjukkan bahwasanya istighfar tidak ada waktunya. Tidak terbatas. Mau orang itu sudah meninggal ataupun masih hidup, boleh kita tetap memintakan ampunan untuknya. Ini di antara perbedaan yang pertama. Makanya seseorang boleh memintakan ampunan untuk orang lain, tapi tidak boleh memintakan taubat untuk orang lain. Karena taubat harus dilakukan oleh diri sendiri. Makanya perbedaan yang kedua, di antara perbedaan-perbedaan antara taubat dan istighfar, taubat itu harus dilakukan dari pelaku dosa itu sendiri. Taubat dilakukan dari pelaku dosa yang melakukan dosa itu. Adapun istighfar dilakukan bagi pelaku dosa tersebut ataupun orang lain. Jadi ini perbedaan yang kedua. Ini perbedaan yang kedua. Makanya taubat tidak boleh dilakukan kecuali orang yang melakukan dosa tersebut. Jadi ketika ada seseorang yang telah meninggal, kita tidak boleh mintakan ia taubat. Karena orang ini telah wafat. Taubat itu hanya dilakukan bagi para pelaku dosa. Adapun istighfar maknanya luas. Boleh dilakukan oleh pelaku dosa itu sendiri dan boleh dilakukan oleh orang lain. Makanya boleh orang lain memintakan ampunan dari Allah untuk orang ini, untuk pelaku dosa ini. Ini permasalahan yang pertama. Apakah istighfar dan taubat itu memiliki perbedaan atau maknanya sama? Ini sudah kita jelaskan. Permasalahan yang kedua. Apakah benar istighfar itu memberikan manfaat walaupun tidak dibarengi dengan taubat? Apakah benar istighfar itu dapat memberikan manfaat kepada pelakunya walaupun tidak dibarengi dengan taubat? Ini permasalahan yang kedua. Para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Ada yang mengatakan iya, memberikan manfaat. Ada juga yang mengatakan tidak. Tapi ucapan yang paling rajih, yang paling pertengahan dari perkara ini, insyaallah tabaraka wa ta'ala, dari ucapan-ucapan ahli ilmu, kita wajib membedakan antara dua hal. Kita wajib membedakan antara dua hal. Istighfar orang lain untuk si pelaku dosa. Jadi ini yang pertama.
orang lain memintakan ampunan untuk si pelaku dosa tadi. Apakah ini bermanfaat? Kata para ulama, ini memberikan manfaat walaupun tanpa taubat. Kalau orang lain yang memintakan ampunan kepada Allah untuk si mayit ini, maka ini bermanfaat. Tapi kalau pelakunya sendiri, pelaku dosa sendiri yang beristighfar untuk dirinya, apakah juga bermanfaat? Kata para ulama, bermanfaat selama itu berasal dari rasa takutnya. Itu bermanfaat selama taubatnya, selama istighfarnya itu berasal dari rasa takutnya. Tapi kalau hanya di lisan saja dan tidak ada hal-hal yang terjadi pada kehidupannya dan amalannya, maka tentunya istighfarnya ini tidak bermanfaat. Maka istighfarnya ini tidak bermanfaat. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan setelahnya, apa kata beliau? Fa inna Allah Ta'ala qad yaghfiru lahu ijabatan li du'aih. Dan sungguh Allah Azza wa Jal mengampuni dosanya dengan sebab istighfarnya. Dengan sebab istighfarnya. Wa illam yatub, walaupun ia tidak bertaubat. Walaupun ia tidak bertaubat. Selama istighfar yang ia lakukan dibangun di atas rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, فَإِذَا اجْتَمَعَتِ التَّوْبَةِ وَالْإِسْتِغْفَارُ فَهُوَ الْكَمَالِ. Dan jikalau istighfar itu dibarengi dengan taubat, maka ini adalah kesempurnaan. Maka ini adalah kesempurnaan. Oleh karena itu, ketika manusia menggabungkan antara taubat dan istighfar, inilah kesempurnaan. Inilah kesempurnaan di dalam menghapus dosa-dosa tertentu. Di dalam menghapus efek-efek dan dampak dari suatu dosa. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Dan orang-orang yang melakukan keburukan dan ia menzalimi diri-dirinya, Dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Ia mengingat Allah, kemudian takut kepada Allah, sehingga ia pun beristighfar, memintakan ampunan untuk dosa-dosanya. Kemudian Allah melanjutkan, wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan tidak ada seorang pun yang mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang yang tadi beristighfar ini tidak terus-menerus melakukan apa yang ia lakukan dari dosa-dosa sebelumnya, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Lihatlah di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menggabungkan antara istighfar dan taubat. Di mana istighfar itu orang-orang senantiasa mengingat Allah, takut kepada Allah sehingga mereka pun beristighfar. Dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Ini istighfar. Adapun taubat, ucapan Allah walam yusirru ala ma fa'alu. Dia tidak terus-terusan melakukan apa yang telah ia lakukan dari sisi dosa. Ini taubat. Dan di dalam ayat ini penggabungan antara istighfar dan taubat. Dan Allah Azza wa Jalla katakan di ayat tadi, wa may yaghfirud dunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka ketika seseorang menggabungkan antara istighfar dan taubat, maka insya Allah itu adalah kesempurnaan baginya agar dosa-dosanya terampuni. Agar dosa-dosanya terampuni. Maka barang siapa yang menginginkan agar kesalahannya, dosanya, keburukannya diampuni oleh Allah, maka hendaknya ia menggabungkan antara dua perkara. Taubat dan al-istighfar. Nah. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah melanjutkan ucapannya dengan mengatakan as-salisu. Hal yang ketiga yang dapat menghapuskan dosa dan menghilangkan efek dan dampak dari dosa, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-a'malus salihah al-mukaffirah. Amalan-amalan salih yang menjadi kafarah.
amalan-amalan saleh yang menjadi kafarah. Oleh karena itu Nabi SAW katakan di dalam sebuah hadis, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah kesalahanmu dengan kebaikan-kebaikan, dengan amalan-amalan saleh, yang di mana amalan ini akan menghapuskan kesalahan yang telah engkau lakukan. Ini dalilnya. Makanya ada amalan-amalan saleh yang menjadi kafarah bagi dosa-dosa tertentu. Ada amalan-amalan saleh yang dapat menghapuskan dosa-dosa, yang dapat menghilangkan efek dan dampak dari suatu dosa. Dan perlu kita ketahui, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, bahwa kafarah itu, kata para ulama, al-kafarah zawajir wa jawabir. Ini kaidah. Al-kafaratu zawajir wa jawabir. Zawajir qabla al-wuku' wa jawabir ba'da al-wuku'. Saya ulangi kaidahnya. Al-kafaratu zawajir wa jawabir. Zawajir qabla al-wuku', jawabir ba'da al-wuku'. Apa maknanya? Kafarah itu adalah zawajir, penghalang, wa jawabir, penyempurna. Zawajir qabla al-wuku', kafarah itu penghalang sebelum terjadinya dosa. Ketika seseorang mengetahui bahwasanya jima' di tengah hari di bulan suci Ramadan ada kafaratnya. Apa kafaratnya? Ia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Maka ketika ia mengetahuinya, ia akan terhalangi dari dosa tersebut. Karena kafarah itu zawajir, penghalang seseorang untuk melakukan dosa sebelum dosa itu terjadi. Dan di sisi lain kafarah itu jawabir, penyempurna ketika dosa itu telah dilakukan. Jadi ketika dosa telah dilakukan, diwajibkan bagi seseorang untuk datang dengan kafarat-kafaratnya. Yang dimana ketika manusia melakukan kafaratnya, kecacatan pada amalannya ditutupi dengan kafarat ini. Sehingga kafarat ini menjadi penyempurna pada amalan-amalannya. Ini dipahami kaidahnya? Maka kafarah itu zawajir, penghalang sebelum terjadinya dosa, dan jawabir, penyempurna setelah terjadinya dosa. Nah. Taib. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, immal kaffaratul muqaddarah kama yukaffirul mujami'u fi Ramadan wal muzahiru wal murtakibu li ba'di mahdhuratil hajj aw tariku ba'di wajibati aw qatilus saydi bil kaffaratil muqaddarah wa hiya arba'atu ajnas hadiyun wa sadaqah wa itqun wa siyam. Jadi kafarat yang pertama di antara kafarat-kafarat adalah kafaratul muqaddarah. Apa itu kafaratul muqaddarah? Kafaratul muqaddarah adalah kafarat-kafarat yang ditetapkan karena melakukan amalan-amalan tertentu, sebab-sebab tertentu. Maka kafarat ini muncul ketika engkau melakukan amalan-amalan tertentu. Contoh. Apa contohnya? Orang-orang yang melakukan jima' di tengah hari di bulan Ramadan. Tentunya jima', hubungan suami istri di bulan suci Ramadan adalah keburukan, adalah dosa yang besar. Maka ketika seseorang melakukan hal tersebut, ia diharuskan mendatangkan kafarat tertentu. Apa kafarat tertentu itu? Ada 3 macam. Yang pertama, itqu raqabah. Itqu raqabah, membebaskan budak. Dan ini sudah tidak ada. Budak di zaman kita sudah tidak ada. Tidak ada lagi yang namanya zaman perbudakan. Makanya kita pindah ke kafarah yang kedua. Apa itu? Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Contoh,
kalau engkau telah berpuasa sebulan atau sebulan setengah, tiba-tiba di hari esoknya engkau tidak berpuasa, maka engkau dituntut untuk mengulangi 2 bulan sebelumnya. Ini kafarat yang besar. Engkau sudah berpuasa 1,5 bulan. Di hari setelahnya engkau tidak berpuasa, maka seakan-akan puasamu yang 1,5 bulan tadi menjadi sia-sia. Engkau harus puasa 2 bulan berturut-turut. Besar pertanggungjawabannya. Kalau engkau tidak bisa untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, maka antum pindah ke kafarah yang ketiga. Apa itu? Memberikan makanan 60 orang miskin. Memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Dengan kafarat yang telah ditentukan ini, kemudian engkau lakukan, maka efek dan dampak dari dosa yang engkau lakukan telah hilang, telah disempurnakan kecacatannya. Tapi, apakah setelah engkau melakukan kafarat itu, engkau tidak diperintahkan untuk mengulangi puasa di hari itu? Tetap. Makanya kata para ulama, orang yang jima' di tengah hari di bulan Ramadan, baginya 2 perkara. Mengulangi puasanya di hari itu, kemudian ia harus datang dengan kafarah. Puasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan 60 orang miskin makanan. Kafarah yang besar. Ini di antara kafarah al-muqaddarah. Kafarah yang telah ditakar, yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal dari perkara-perkara yang engkau lakukan. Kemudian, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wal mudhahir wal murtakib li ba'di mahduratil hajj. Begitupun dengan mudhahir, kafaratnya sama. Membebaskan seorang budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan 60 orang miskin makanan. Begitupun dengan orang-orang yang terjatuh ke dalam beberapa perkara-perkara yang dilarang di dalam haji. Di dalam haji. Seperti apa? Seperti mencukur rambutnya. Mencukur rambutnya ketika ia belum sampai padanya. Atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang di dalam haji. Dan tentunya perkara ini pembahasannya di buku-buku fikih. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah kafaratnya itu ada 3. Kafaratnya itu ada 3. Dan seseorang ketika terjatuh ke dalam perkara-perkara yang dilarang di dalam haji, dia boleh memilih antara 3 perkara ini, bebas. Tidak mesti berurutan sebagaimana di kafarah orang yang melakukan jima'. Tapi dia boleh memilih di sini. Apa? Yang pertama, ia menyembelih. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, ia memberikan 6 orang miskin makanan. 6 orang saja. Yang ketiga, ia puasa 3 hari. Ia puasa 3 hari. Dan dia boleh memilih antara 3 hal ini. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, autariku ba'di wajibati. Atau orang-orang meninggalkan sebagian kewajiban haji. Sebagian kewajiban haji. Maka orang-orang meninggalkan kewajiban haji, apa kafarahnya? Ia diharuskan untuk membayar dam. Ia diharuskan untuk membayar dam. Ini kewajibannya. Atau orang-orang yang membunuh hewan buruan tatkala ia sedang berhaji. Tatkala ia sedang berhaji. Ini juga kafaratnya adalah kafarah yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah di akhir kalimat mengatakan kafarahnya ada 4 macam. Hadyun itu menyembelih. Wa itqun itu membebaskan budak. Yang ketiga, sedekah. Sedekah di sini tentunya memberi makanan. Wasiyam. Yang keempat, puasa. Baik itu dia puasa 60 hari, 2 bulan berturut-turut, atau ia puasa 3 hari. Ini kafaratnya 4. Jadi kafarah yang sifatnya muqaddarah itu cuma 4. Menyembelih, membebaskan budak, memberikan makanan, dan puasa.
Dan tentunya pembahasan ini berada di buku-buku fikih. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya, wa imma al-kaffaratul mutlaqah kama qala Hudzaifah li Umar, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kafarah yang kedua adalah kafarah yang mutlak. Kafarah yang mutlak. Apa maksud kafarah yang mutlak? Amalan saleh. Amalan saleh. Makanya di antara hal-hal yang dapat menghapuskan dosa itu adalah amalan saleh. Dan ini perkara yang ketiga dari hal-hal yang dapat menghapuskan dosa, menghilangkan efek dan dampak dari suatu dosa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di sini. Yang pertama apa? Taubat. Yang kedua istighfar. Yang ketiga amalan saleh. Karena amalan saleh adalah kafarah secara mutlak. Amalan saleh adalah kafarah secara mutlak. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis di mana Nabi SAW jelaskan bahwa salatnya seseorang itu dapat menghapuskan dosa-dosanya. Jadi kafaratul mutlaqah itu ada 3 macam. Kafaratul mutlaqah itu ada 3 macam. Ada kafarah yang sifatnya harian, ada kafarah yang sifatnya mingguan, ada kafarah yang sifatnya tahunan. Kafarah yang sifatnya harian seperti wudu, seperti salat. Ini di antara kafarah yang sifatnya apa? Yang sifatnya harian. Karena setiap orang wudu, maka dosa-dosanya terjatuh. Setiap orang melakukan salat, maka dosa-dosanya pun juga ikut terjatuh. Ini penting untuk kita perhatikan. Ada juga dosa atau kafarah dosa yang mutlaqah ini yang sifatnya pekanan. Seperti barang siapa yang salat Jumat, dari Jumat sebelumnya ke Jumat selanjutnya, maka dosa-dosanya akan digugurkan dan diampuni selama ia meninggalkan dosa-dosa yang besar. Ini kafarah mingguan. Ada kafarah yang sifatnya tahunan. Ada kafarah yang sifatnya tahunan. Seperti apa? Man yujib? Siapa? Dari Ramadan ke Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dari Ramadan sebelumnya ke Ramadan selanjutnya, maka dosa-dosanya akan diampuni selama ia meninggalkan apa? Dosa yang besar. Ini kafarah yang sifatnya tahunan. Ada kafarah lagi yang sifatnya mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di mana Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang qiyam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan bahwasanya hal itu adalah hal yang disyariatkan oleh Allah, wa ihtisaban, dan hal itu adalah hal-hal yang ia harapkan darinya pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Maka ini di antara kafarah al-mutlaqah. Kemudian ucapan Hudzaifah kepada Umar, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Jadi manusia itu kadang terfitnah dari keluarganya, kadang juga terfitnah dari hartanya, kadang juga terfitnah dari anak-anaknya. Dan ini fitnah yang ada pada diri seseorang. Kadang ia terfitnah, maksud dari terfitnah di sini adalah melakukan perkara-perkara haram. Karena sebab keluarganya kah, karena sebab hartanya kah, atau karena sebab anaknya. Karena ada kadang keluarga atau istri-istri yang sangat menginginkan sesuatu, yang dimana sang suami ingin memberikan istrinya kenikmatan, memberikan istrinya hal-hal yang dia inginkan, sedang ia tidak memiliki harta. Apa yang ia lakukan?
mengambil harta pada perkara-perkara yang haram. Dan ini fitnah dari keluarga. Begitupun dengan anak. Kadang seseorang terfitnah dengan anaknya. Karena ketika anaknya menginginkan sesuatu, ayahnya pun mengambil harta dari perkara-perkara yang haram. Atau seorang ayah meninggalkan perkara yang Allah syariatkan. Meninggalkan perkara yang Allah wajibkan untuk dirinya karena sebab anaknya. Ia menjaga anaknya sehingga ia tidak salat. Ini fitnah. Maka seseorang itu terkena fitnah dari keluarganya, dari hartanya dan dari anak-anaknya. Ketika itu terjadi, ia terjatuh ke dalam kesalahan, terjatuh ke dalam dosa. Bagaimana cara menghapus dosa tersebut? Kafarahnya adalah kafarah mutlaqah, amalan saleh saja. Engkau salat, insya Allah hal-hal tersebut akan diampuni. Engkau berpuasa, engkau berhaji dan lain-lain sebagainya, dan engkau memerintahkan kepada kebaikan, melarang dari keburukan, ini kafarah bagimu, sebagaimana ucapan Hudzaifah kepada Umar. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa qad dalla ala dzalika al-Qur'an wal ahaditsus sihah fi at-takfir bis salawatil khams wal jum'ah was siyam wal hajj wa sa'iril a'mal allati yuqalu fiha man qala kadza aw amila kadza ghufira lahu aw ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan sungguh kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, banyak dari Al-Quran dan hadis-hadis yang benar, yang sahih, yang menunjukkan hal tersebut, bahwasanya dosa-dosa itu dihapus karena sebab salat 5 waktu kita, karena sebab salat Jumat kita, karena sebab puasa kita, karena sebab haji kita, dan karena sebab amalan-amalan saleh kita, yang dimana kadang dikatakan di dalam Al-Quran dan kadang juga diriwayatkan di dalam sebuah hadis, man qala kadza, siapa yang mengucapkan seperti ini, maka ia akan diampuni dosanya. Siapa yang beramal dengan amalan ini, maka ia akan diampuni dosanya, baik dosanya saat ini ataupun dosa-dosanya yang telah lalu. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wahiya kathiratun liman talaqqaha fis sunan, dan itu sangat banyak bagi orang-orang yang memang membaca dan mendapati di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus ma sunnifa fi fadailil a'mal, apa-apa yang ditulis oleh para ulama dari sisi karya-karya yang berkaitan dengan keutamaan amalan-amalan. Keutamaan amalan tertentu. Ini sangat banyak. Ini sangat banyak. Sekarang ada permasalahan. Sebelum kita pindah ke permasalahan selanjutnya. Apa itu? Apakah amalan saleh ini dapat menghapuskan dosa-dosa besar atau hanya menghapuskan dosa-dosa kecil? Ini perkara harus kita pahami. Apakah amalan saleh, semisal salat, wudu, puasa, dan amalan saleh lainnya dapat menghapuskan dosa-dosa yang besar ataukah tidak? Dan dosa-dosa yang besar itu dihapuskan dan dihilangkan hanya dengan taubat. Bagaimana jawaban dari pertanyaan ini? Apakah amalan saleh itu menghapuskan dosa kecil dan dosa besar, ataukah dosa kecil saja? Jadi ini perkara yang dimana para ulama berselisih pendapat tentangnya. Para ulama berselisih pendapat tentangnya. Tapi yang rajih insyaallah tabaraka wa ta'ala, dosa-dosa yang besar membutuhkan yang namanya taubat. Dosa-dosa yang besar membutuhkan namanya taubat. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, salat 5 waktu menuju salat 5 waktu yang lainnya. Jumat ke Jumat yang lainnya. Ramadan ke Ramadan lainnya. Akan diampuni dosa-dosanya. Apa kata Nabi? Majtunibat al-kabair. Selama ia meninggalkan dosa besar. Menunjukkan apa? Puasa 5 waktu hanya menghilangkan dan menghapuskan dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar
maka dibutuhkan darinya apa? Taubat. Maka dibutuhkan darinya apa? Taubat. Tapi yang penting untuk kita perhatikan, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, jikalau seseorang melakukan amalan soleh dan orang ini memiliki dosa-dosa kecil, maka amalan soleh ini menghapuskan dosa kecilnya. Zain? Ada orang lain melakukan amalan soleh, tapi tidak memiliki dosa kecil. Maka amalan soleh ini meringankan dan memperkecil dosa besarnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang melakukan amalan soleh, tapi tidak punya dosa kecil dan tidak punya dosa besar. Maka amalan soleh ini menjadi pahala tambahan buat dirinya. Jadi dia melakukan amalan soleh, ditambah lagi pahalanya. Disebabkan karena orang ini tidak memiliki dosa kecil dan juga tidak memiliki dosa besar. Maka inilah dampak dari amalan soleh. 3 dampaknya. Engkau memiliki dosa kecil, dosa kecilmu diampuni. Engkau tidak memiliki dosa kecil, maka dosa besarmu diringankan, diperkecil. Engkau tidak memiliki dosa kecil dan tidak pula memiliki dosa yang besar, maka amalan saleh ini akan menjadi pahala tambahan untukmu di hari kiamat kelak. Subhanallah. Dari sisi ini, adakah orang yang setelah mengetahui ini mengatakan bahwasanya rahmat Allah tidak luas? Adakah seseorang yang mengetahui perkara ini lantas mengatakan bahwasanya pintu rahmat Allah tidaklah seluas yang kita pikirkan? Ya subhanallah. Engkau beramal dengan amalan saleh, engkau memiliki dosa kecil dihapus. Engkau tidak memiliki dosa kecil, dosa besarmu diringankan. Engkau juga tidak memiliki dosa besar, amalan saleh itu menjadi modal terbesar buatmu agar nanti di hari kiamat kelak kebaikanmu ditambah. Ma awsa'a rahmatullah. Sungguh begitu luas rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Sungguh begitu mulia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Sungguh begitu kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, beramallah engkau dengan amalan saleh sebanyak mungkin, agar itu menjadi modal terbesar bagimu untuk menuju kampung akhirat yang kekal dan abadi. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita bagian dari golongan-golongan tersebut. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya, wa'lam anna al-inayata bihadha min ashaddi ma bil insani al-hajati ilay. Fa innal insana min hin yablugh khususan fi hadhihi al-azminah wa nahwiha min azminati al-fatarat allati tushbihu al-jahiliyyati min ba'd al-wujuh. Fa innal insana alladhi yansha'u bayna ahli ilmin wa din qad yatalattahu min umuril jahiliyyati bi'iddati asya' fa kaifa bighairi hadha. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ketahuilah sesungguhnya perkara untuk memberikan perhatian pada hal-hal yang sifatnya dapat memperbaiki diri, dapat memperbaiki masyarakat, dan dapat memperbaiki bangsa dan negara adalah perkara-perkara yang seharusnya manusia sangat membutuhkannya. Islahun nas memperbaiki diri, islahul mujtama memperbaiki masyarakat, islahul ibadi wal bilad memperbaiki bangsa dan negara adalah hal-hal yang dimana manusia sangat butuh kepadanya. Karena seorang manusia tidak akan menjadi baik jikalau ia berada di lingkungan yang buruk. Seorang diri tidak akan menjadi saleh ketika ia berada pada bangsa dan negara yang buruk. Makanya seorang manusia jangan hanya berusaha untuk memperbaiki dirinya, tapi hendaknya manusia memperbaiki dirinya, kemudian memperbaiki lingkungannya,
memperbaiki masyarakatnya, dan memperbaiki bangsa dan negara. Karena jikalau itu tidak terjadi, maka kebaikan dirinya tidak akan pernah ia raih. Seseorang tidak akan pernah menjadi baik ketika ia tinggal di lingkungan yang buruk. Maka seorang muslim yang berakal wajib juga berpikir bagaimana memperbaiki lingkungannya, bagaimana memperbaiki masyarakatnya, sehingga dibutuhkanlah yang namanya dakwah ilallah, mengajak kepada Allah yang dibangun di atas tauhid dan memperingati manusia dari kesyirikan, yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW berdasarkan pemahaman salaf. Ini penting untuk kita perhatikan. Jadi jangan hanya berfokus bagaimana diri saya baik. Yakini bahwa diri engkau tidak akan pernah menjadi baik ketika lingkungan engkau tidak baik. Ini kaidahnya. Maka seorang manusia harus selalu berpikir akan kebaikan dirinya dan kebaikan lingkungannya, kebaikan masyarakatnya. Ini harus terjadi pada diri setiap muslim. Ini harus dipikirkan pada setiap diri seorang muslim. Agar kebaikan itu benar-benar terrealisasi, benar-benar terwujud, dan benar-benar terjadi. Adapun orang-orang yang semangat di dalam memperbaiki dirinya, tanpa melihat lingkungannya, tanpa melihat orang lain yang ada di sekitarnya, maka sesungguhnya orang ini hanya memperbaiki dirinya dengan kesia-siaan. Memperbaiki dirinya dengan kesia-siaan. Dan sangat mungkin orang ini akan kembali menjadi buruk dikarenakan lingkungan yang buruk, dikarenakan masyarakat yang buruk. Makanya perlu yang namanya usaha untuk memperbaiki diri dan memperbaiki lingkungan di sekitar kita. Semoga Allah Azza wa Jalla menolong kita dan memberikan taufik kepada kita semua. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah katakan, karena sesungguhnya manusia itu ketika ia bertumbuh di waktu-waktu tertentu, terkhusus di waktu-waktu saat ini, yang dimana di waktu ini sangat banyak kesamaan-kesamaan dari perkara-perkara jahiliyah dari berbagai sisi. Maka ketika manusia tumbuh di antara orang-orang berilmu dan antara orang-orang yang memiliki landasan agama, bisa jadi orang ini akan terkena virus-virus yang berkaitan dengan perkara-perkara jahiliyah. Tuh, kalau orang saja tumbuh di tempat, di situ ada ahli ilmu, di situ ada ahli agama, tapi karena lingkungannya yang buruk, bisa jadi orang ini akan tumbuh juga dengan perkara-perkara jahiliyah sedang ia tidak menyadarinya. Kalau itu terjadi, bagaimana lagi dengan orang-orang yang tinggal di lingkungan yang tidak ada ahli ilmu di situ, tidak ada juga ahli agama di situ? Maka tentunya itu lebih besar dan lebih mungkin baginya untuk terkena syubhat-syubhat jahiliyah. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah huna, fa kaifa bighairi hada? Maka bagaimana lagi kalau keadaannya bukan seperti yang kita jelaskan tadi? Maka seorang muslim wajib memperhatikan kebaikan dirinya dan wajib memperhatikan kebaikan orang-orang di sekitarnya dan wajib memperhatikan kebaikan lingkungannya dan wajib memperhatikan kebaikan masyarakatnya dan juga wajib memperhatikan kebaikan bangsa dan negaranya. Ini wajib pada diri seorang muslim. Karena kadang seorang penuntut ilmu cuma mau membahas perkara-perkara yang kecil, dan ini keliru. Kadang penuntut ilmu hanya membahas perkara-perkara yang kecil yang dengan perkara-perkara ini dapat memperbaiki dirinya dan orang-orang terdekatnya saja. Dan tidak memikirkan perkara-perkara yang dapat memperbaiki bangsa dan negara. Dan ini bentuk kekeliruan di dalam menuntut ilmu. Apakah engkau menuntut ilmu hanya untuk dirimu dan orang-orang terdekatmu saja? Ataukah engkau menuntut ilmu agar kebaikan ini dirasakan oleh seluruh manusia, bahkan dirasakan oleh negara dan bangsa ini? Tentunya yang kedua. Maka hendaknya setiap penuntut ilmu wajib memiliki himmah yang luar biasa, himmah yang besar, semangat menuntut ilmu yang besar, yang dengan semangat itu ia meraih
memahami ilmu-ilmu yang dapat memberikan manfaat pada negara dan bangsanya, bukan hanya pada diri dan keluarganya. Karena dakwah ini, di antara kekhususan dakwah ini syamilah, sifatnya umum untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk antum dan keluarga antum. Maka ini penting untuk diperhatikan, terkhusus para penuntut ilmu. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah melanjutkan ucapannya, wa fi sahihain an Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadits Abi Sa'id radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzah hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltumuh. Telah datang sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abi Sa'id radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, la tattabi'an sanana man kana qablakum. Sungguh engkau akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang terdahulu. Hadwal qudzati bil qudzah, sejengkal demi sejengkal. Hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltumu. Bahkan ketika mereka ini masuk ke dalam lubang biawak, maka sungguh engkau pun juga akan memasukinya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang-orang terdahulu ini? Sunnah-sunnah siapakah yang akan kita ikuti dari orang-orang terdahulu? Apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani, wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman? Kalau bukan mereka siapa lagi? Kalau bukan mereka siapa lagi? Menunjukkan para jemaah sekalian, bagaimana umat ini akan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah, cara-cara, metode-metode, konsep-konsep beragama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, tidak langsung, tapi sejengkal demi sejengkal. Mulai dari mencium kepala orang-orang kafir. Kemudian setelahnya mulai dengan mengambil pendapat-pendapat mereka. Kemudian setelahnya mulai mengagungkan mereka. Kemudian setelahnya, bahkan ketika orang-orang Nasrani, orang-orang kafir ini masuk ke dalam lubang biawak, kita tahu lubang biawak itu seperti apa? Kecil, sulit untuk masuk. Kalaupun mereka masuk, kata Nabi SAW, la dakhaltumu, engkau pun juga akan masuk. Engkau pun akan masuk. Dikatakan siapa mereka? Yahudi dan Nasrani? Nabi katakan siapa lagi? Mulai mencium kepalanya, setelah itu mengambil pendapatnya, sejengkal demi sejengkal. Setelah itu mengagungkannya, setelah itu apa yang terjadi? Dia pun menjadi kafir sedang ia tidak menyadarinya. Wal'iyadzubillah. Maka perlu diperhatikan garis merah yang ada pada agama ini. Apa itu garis merah pada agama ini? Yang dimana seorang manusia tidak boleh melewatinya. Di antaranya adalah perkara-perkara kekafiran dan kesyirikan. Jangan sekali-sekali engkau mendekatinya. Karena ketika engkau mendekati garis merah itu, sangat dikhawatirkan engkau akan melewatinya sedang engkau tidak menyadarinya. Wal'iyadzubillah. Ini hadis Nabi terjadi saat ini. Di mana sunnah-sunnah orang-orang terdahulu diikuti sejengkal demi sejengkal. Tidak langsung memang. Makanya kenapa para ulama dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah senantiasa memperingati untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Dia khawatirkan apa? Karena ketika seseorang telah bermudah-mudahan melakukan dan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang terdahulu, yakinilah hal itu akan mendorongnya untuk melakukan sunnah-sunnah yang lain dari sunnah-sunnah mereka. Sejengkal, kemudian sejengkal. Kemudian sejengkal sampai ia terjatuh ke dalam lubang biawak sedang ia tidak menyadarinya. Subhanallah. Wal'iyadzubillah. Maka ini penting untuk kita perhatikan, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, hadza khabarun tasdiquhu fi qawlihi ta'ala fastamta'tum bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum.
kamastamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladhi khadu. Jadi kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, bahwa hadis tadi, bahwa manusia akan senantiasa mengikuti jejak-jejak orang-orang terdahulu, mengikuti petunjuk-petunjuk dan sunnah-sunnah orang-orang terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sejengkal demi sejengkal. Khabar ini, hadis ini, sebuah pembenaran yang sama pada firman Allah Azza wa Jal, di mana Allah Azza wa Jal berfirman di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Azza wa Jal? Fastamta'tum bi khalaqihim wa khalaqikum. Fastamta'tum bi khalaqihim, fastamta'tum bi khalaqikum. Engkau akan menikmati bagian-bagian mereka, sedangkan engkau telah menikmati bagian-bagian orang-orang terdahulu engkau. Wa khudtum kalladhi khadu. Kemudian engkau akan mengucapkannya, mengikutinya sebagaimana mereka mengucapkannya. Tuh. Jadi engkau akan senantiasa berjalan di jalan mereka, sejengkal demi sejengkal, sampai apa? Khudtum, engkau terjatuh ke dalam lubang, kemudian mengucapkan ucapan yang sama dengan ucapan mereka. Engkau mulai mengucapkan bahwasanya agama Nasrani ini di antara agama-agama yang Allah Azza wa Jal ridhai. Agama Yahudi ini di antara agama-agama yang Allah ridhai. Karena agama Ibrahim alaihissalam itu ada 3. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Inilah agama yang kita kenal dengan agama Ibrahimiyah. Wal'iyadzubillah. Sedang Allah Azza wa Jal berfirman di dalam Al-Quran, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya." Sesungguhnya Ibrahim itu bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Akan tetapi Ibrahim alaihissalam adalah seorang Muslim lagi hanif, senantiasa bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Beginilah sunnah-sunnah itu dilakukan, wal'iyadzubillah. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, walahu syawahid fis sihahi wal hisan. Dan hal-hal yang kita sebutkan ini, di mana kaum muslimin akan senantiasa mengikuti jejak-jejak orang-orang terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, hadis-hadisnya, penunjang-penunjangnya, penguat-penguatnya ada banyak. Baik itu dari sisi hadis-hadis yang benar ataupun hadis-hadis yang sifatnya apa? Hasan wal hisan. Hadis-hadis yang sifatnya hasan. Taib. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan kita di pekan depan. Kita akan bahas insyaAllah di halaman 10, kita mulai di halaman ke-10. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua, memberikan pemahaman yang baik kepada kita semua, dan senantiasa meneguhkan kita di atas kebenaran, dan senantiasa memperlihatkan kepada kita kebenaran, dan memberikan kita rezeki dan nikmat untuk senantiasa mengikuti kebenaran, dan memperlihatkan bagi kita kebatilan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kenikmatan untuk senantiasa menjauhi kebatilan. Taib. Fulan, masmuk? Ha? Hidayat? Taib. Kenapa Mu'adz ibn Jabal disamakan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Kenapa Mu'adz ibn Jabal disamakan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam?
Angkat suaranya. Sama-sama ummah. Qanitan. Tidak termasuk orang-orang yang musyrik, jadi termasuk orang-orang yang bertauhid. Ahsantum. Dari sisi kenapa Mu'adz ibn Jabal disamakan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ia umat. Apa artinya umat? Apa makna dari ummah? Apa makna dari ummah? Allah yahdikum. Apa makna dari ummah? Al-Qudwa. Ummah, Al-Qudwa, teladan. Kayaknya saya harus bertanya di awal perkara deh, nanti di awal majelis. Biar tak kalah berdiri. Al-Ummah Qudwa. Suri teladan yang baik. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam adalah suri teladan yang baik. Apa makna qanitan? Ismun jami'un lit-ta'ah. Sebuah kalimat yang selalu berkaitan dengan ketaatan. Maka qanitan, orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Ahsantum. Apa makna hanif? Antum? Hanif. Ahsantum. Hanif, orang yang senantiasa bertauhid kepada Allah dan menjauhkan dirinya dari kesyirikan. Jadi ini di antara 4 sifat yang dimiliki oleh Mu'adz ibn Jabal sehingga disamakanlah kepada Ibrahim alaihissalam. Ia adalah seorang ummah, ia adalah seorang qanit lillah, senantiasa taat kepada Allah, dan dia adalah orang yang hanif, senantiasa bertauhid kepada Allah dan menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang namanya kesyirikan. Ahsantum. Taib. Kita lihat lagi apa pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Sebutkan 3 keutamaan Mu'adz bin Jabal. Kita ada 6 keutamaan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di sini. 3 saja. Angkat suaranya. Dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la uhibbuk." Demi Allah, wahai Mu'adz, aku mencintaimu. Ini di antara keutamaan Mu'adz. Yang kedua, beliau pernah satu kendaraan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan katakan bonceng. Satu kendaraan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, di mana Mu'adz ibn Jabal, yang ketiga, keutamaan yang ketiga adalah beliau adalah orang yang paling paham dari sisi halal dan haram. Ahsantum. 3 keutamaan. Selanjutnya, sebutkan wasiat Nabi kepada Mu'adz ibn Jabal. 3 hal wasiat Nabi kepada Mu'adz ibn Jabal. Yang pertama. Yang kedua. Kenapa? Ahsant. Yang ketiga. Ahsantum. Siapa yang hafal hadisnya? Faddal. Ahsantum. Hadisnya siapa? Siapa yang meriwayatkan hadis tersebut? Ahsantum. Taib. Apalagi yang bisa kita tanyakan? Satu. Di belakang ini siapa? Anta ya ant. Masmuk. Siapa nama orang yang meminta wasiat? Abul Qasim. Namanya siapa? Al-Qasim. Ayahnya? Kakeknya? Bin Muhammad. Kakek setelahnya? Ibn Ali. Dia dari mana? Kampung mana?
kampungnya. As-Sibti. Jangan bilang Siti. Siti siapa? As-Sibti. Negaranya Al-Maghribi. Apa itu Maghribi? Maroko, ahsantum. Abul Qasim Al-Qasim ibn Yusuf ibn Muhammad ibn Ali As-Sibti Al-Maghribi. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada antum semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.